Oke, video kelima dari Informatika Biomedik. Kali ini kita akan bahas informatika kesehatan masyarakat untuk manajemen penyakit. Ada dua subtopik di video kali ini. Pertama adalah penggunaan data kesehatan dalam manajemen penyakit. Kedua adalah pengembangan sistem informasi manajemen penyakit. Nomor absen 30, mengapa akreditasi pelayanan kesehatan penting? Nomor absen 14, apa hubungan antara data yang akurat dan program imunisasi yang baik? Nomor absen 29, mengapa reliabilitas data pelayanan kesehatan penting dalam praktek medis sehari-hari? Oke, kita mulai dari subtopik pertama, yaitu penggunaan data kesehatan dalam manajemen penyakit. Nomor absen 26, mengapa data kesehatan penting dalam pengelolaan rawat jalan dan gawat darurat? Nomor absen 16, apa manfaat akreditasi bagi institusi pelayanan kesehatan? Nomor absen 37, apa keuntungan dan tantangan dalam mengelola data primer dan sekunder di sektor kesehatan? Oke, manajemen data kesehatan. Apa itu manajemen data kesehatan? Manajemen kesehatan atau disebut juga manajemen data klinis atau manajemen informasi kesehatan adalah manajemen pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pasien. Data ini mencakup informasi demografis seperti nama, usia, alamat, jenis kelamin, ya. Kemudian juga mencakup riwayat kesehatan dan perawatan, misalnya riwayat keluarga, kunjungan dokter, ya, dan juga mencakup informasi administratif seperti penagihan, penjadwalan asuransi, dan pengkodean Medicare. Nah, data ini sangat penting dalam industri medis ya, karena digunakan untuk diagnosis, perawatan, penelitian, serta pengambilan keputusan klinis dan administratif. Nomor absen 36, apa manfaat data kesehatan bagi pengambil kebijakan di sektor kesehatan? Nomor absen 10, bagaimana data pelayanan kesehatan yang akurat mendukung pendidikan tenaga medis? Nomor absen 22, apa yang dapat terjadi jika pelayanan kesehatan tidak akurat dan tidak reliabel? Nah, menurut sebuah perkiraan, 1% pasien, mohon maaf, menurut sebuah perkiraan, satu pasien itu menghasilkan lebih dari 80 MB data setiap tahunnya. Data ini dilindungi berdasarkan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau HIPAA dan harus diamankan untuk melindungi privasi pasien. Nah, ini adalah tanggung jawab tambahan pengelola data kesehatan. Nah, jadi karena sifatnya yang sensitif, data kesehatan ini harus dijaga keamanannya untuk melindungi privasi pasien ya. Perlindungan data ini diatur dalam berbagai regulasi ya, termasuk HIPAA tadi. HIPAA ini ada di regulasi di Amerika Serikat yang menetapkan standar ketat dalam keamanan, privasi, dan aksesibilitas data kesehatan. Ya. Nah, dan data-data dari pasien yang berdasarkan penelitian ya, lebih dari 80 MB data per pasien setiap tahunnya. Ini data-datanya termasuk catatan medis ya, hasil pemindaian seperti MRI atau CT scan ya, atau ronsen ya, dan data dari perangkat medis yang terhubung, kayak misalnya wearable device yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi manajemen data kesehatan ini memainkan peranan penting dalam ekosistem layanan medis modern. Nah, dengan pengelolaan yang baik, data ini bisa meningkatkan efisiensi layanan,
mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat, serta melindungi hak dan privasi pasien. Namun, tantangan seperti keamanan, integrasi sistem, dan volume data harus ditangani dengan solusi teknologi yang tepat, seperti cloud computing, kecerdasan buatan, dan blockchain, atau eh, dengan solusi-solusi teknologi yang lebih lanjut lainnya. Nomor absen 24, berapa banyak data yang diproduksi oleh satu pasien setiap tahunnya? Nomor absen 33, mengapa data kesehatan nomor absen 33, mengapa data pelayanan kesehatan yang akurat dan reliable penting untuk kelanjutan perawatan pasien? Nomor absen 7, apa peran keperawatan dalam menggunakan data kesehatan? Oke, nah data pelayanan kesehatan. Data yang ini adalah data yang berasal dari pasien ya, baik secara individu maupun kelompok yang didapatkan secara manual maupun secara elektronik yang memuat kondisi klinis pasien rawat jalan, pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pendaftaran pasien. Ini menurut Davis dan Lakor pada tahun 2020 pada tahun 2002 ya. Jadi data pelayanan ini dia mencakup informasi yang diperoleh dari pasien ya. Nah, dan kategori data pelayanan kesehatan ini berarti bisa dari definisi ini kita bisa lihat ya. Yang pertama ada data pasien rawat jalan. Jadi pasien yang menerima perawatan tanpa harus menjalani rawat inap ya, termasuk diagnosis, terapi, dan resep obat yang diberikan. Kemudian kategori data kedua adalah data pelayanan kesehatan ya. Ini meliputi jenis layanan medis yang diberikan kepada pasien ya, seperti pemeriksaan laboratorium, tindakan medis, konsultasi dokter, serta penggunaan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian ada data kesehatan masyarakat juga di sini berarti, yang berisi informasi terkait status kesehatan populasi, tren penyakit, serta intervensi kesehatan masyarakat seperti imunisasi, program pencegahan penyakit, dan surveillance epidemiologi. Kemudian data pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya juga ada data pendaftaran pasien ya, mencakup informasi administrasi seperti identitas pasien, riwayat kunjungan, serta detail pendaftaran yang digunakan untuk pencatatan dan pengelolaan layanan kesehatan. Nomor absen 19, mengapa rekam medis pasien dianggap sebagai data primer? Nomor absen 8, bagaimana data kesehatan digunakan dalam kegiatan legal atau pengadilan? Nomor absen 18, bagaimana dokter menggunakan data kesehatan pasien? Oke, jadi data ini sangat penting dalam mendukung analisis epidemiologi ya. Kemudian sangat mendukung juga pengambilan keputusan klinis serta pengembangan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, pengelolaannya ini harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek akurasi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nomor absen 11, apa yang membedakan data primer dan data sekunder dalam konteks pengumpulan data medis? Nomor absen 39, bagaimana data pasien dapat diperoleh? Nomor absen 15, apa saja yang termasuk dalam data kegiatan dan cakupan? Nah, sekarang kita akan lihat tipe data kesehatan. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber langsung. Contoh data rekam medis ya. Jadi contoh data rekam medis pasien.
kemudian dan hasil pemeriksaan petugas medis, kemudian sensus harian rawat inap yang dikumpulkan dari pelayanan rawat inap. Nah, eh, data rekam medis ini bisa berisi hasil pemeriksaan dokter, diagnosa, resep obat, riwayat perawatan, hasil laboratorium, dan hasil pencitraan medis, atau CT scan, MRI, ronsen, dan sebagainya. Kemudian, sensus harian rawat inap ini mencakup catatan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit setiap harinya ya, termasuk lama rawat inap, kemudian unit perawatan yang digunakan, serta kondisi kesehatan pasien. Kemudian ada survei kesehatan masyarakat juga ya, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung kah, atau pemeriksaan fisik, atau kuesioner yang diisi oleh pasien atau responden. Nah, data primer ini dia sangat membantu dokter dalam diagnosis dan pengambilan keputusan klinis. Data primer juga digunakan untuk evaluasi kualitas layanan kesehatan. Data primer ini juga manfaatnya adalah menjadi dasar dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya rumah sakit. Nomor absen 34, bagaimana Komite Penjaminan Mutu menggunakan data kesehatan? Nomor absen 25, berapa banyak data yang dihasilkan oleh satu pasien setiap tahunnya? Nomor absen 2, apa saja contoh data yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder di rumah sakit? Oke, kemudian data sekunder ya adalah data yang didapatkan dari hasil dokumentasi atau bukan kegiatan langsung. Contoh indeks pasien rumah sakit dan register statistik ya. Data ini biasanya disusun dalam bentuk laporan, indeks, atau agregat statistik untuk analisis lebih lanjut. Contoh kayak indeks pasien rumah sakit ya. Ini adalah kumpulan data yang mencatat informasi pasien seperti nomor rekam medis, diagnosis, prosedur medis, dan riwayat kunjungan rumah sakit. Kemudian ada juga register statistik kesehatan, yaitu data statistik yang merangkum jumlah kunjungan pasien, tingkat hunian tempat tidur rumah sakit, angka kematian, serta penyebaran penyakit di suatu wilayah. Nah, yang termasuk data sekunder juga adalah laporan keuangan dan administratif rumah sakit, ya. Jadi data yang mencatat biaya perawatan, ya, klaim asuransi, dan efisiensi operasional rumah sakit. Nah, data sekunder ini manfaatnya yang pertama bisa digunakan untuk penelitian dan analisis tren kesehatan dalam populasi. Bisa juga membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan di tingkat nasional dan regional. Manfaat yang lainnya adalah mempermudah proses administrasi rumah sakit dengan menyediakan ringkasan data pasien dan layanan. Nomor absen 3, apa tujuan penggunaan data umum dan lingkungan dalam kesehatan? Nomor absen 6, apa tujuan akreditasi pelayanan kesehatan? Nomor absen 31, bagaimana cara pengumpulan data primer dan data sekunder di fasilitas kesehatan? Oke, selanjutnya adalah kualitas data kesehatan. Data pelayanan kesehatan yang akurat dan reliable dibutuhkan untuk pertama menentukan kelajuan dan perawatan lanjut dari pasien di berbagai level perawatan ya. Jadi misalnya seorang pasien yang pernah menjalani operasi jantung itu memerlukan catatan rekam medis yang lengkap agar dokter spesialis jantung bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Jadi data pelayanan kesehatan ini dia membantu dokter dan tenaga medis
dalam melacak riwayat kesehatan pasien untuk menentukan tindakan medis selanjutnya. Kemudian juga membantu dalam menyesuaikan pengobatan dan terapi berdasarkan rekam medis pasien. Kemudian juga memastikan koordinasi antar level perawatan seperti antar dokter umum, spesialis, dan layanan rehabilitasi. Kemudian mengurangi risiko kesalahan medis akibat informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, contoh lainnya adalah misalnya pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes ini perlu pencatatan data pemeriksaan berkala untuk memastikan kontrol gula darah yang optimal. Nomor absen 28, mengapa akurasi dan reliabilitas data penting dalam pengobatan dan tindakan operasi? Nomor absen 32, apa peran kementerian dalam menggunakan data kesehatan? Nomor absen 1, apa yang dilindungi oleh Undang-Undang HIPAA terkait data pasien? Nah, yang kedua, data pelayanan kesehatan yang akurasi dan reliable ini dibutuhkan untuk tujuan mediko-legal bagi pasien, dokter, dan pelayan kesehatan, ya, yaitu aspek hukum yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Jadi ini mencakup pertama, perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga medis, terutama dalam kasus malpraktik. Yang kedua, hak pasien untuk mengakses riwayat kesehatannya dalam rangka kepentingan hukum atau asuransi. Yang ketiga, dokumentasi untuk audit dan investigasi hukum dalam kasus sengketa medis atau klaim asuransi kesehatan. Nah, contoh ya, seorang pasien yang mengalami efek samping obat dapat menggunakan rekam medisnya sebagai bukti dalam gugatan hukum terhadap produsen obat atau rumah sakit. Kemudian, jika terjadi malpraktik, dokter dapat menggunakan rekam medis pasien sebagai bukti bahwa prosedur yang dilakukan ini sudah sesuai standar. Kemudian, asuransi kesehatan sering meminta dokumen rekam medis sebelum menyetujui klaim dari pasien. Nomor absen 12, apa saja jenis data yang termasuk dalam manajemen data klinis? Nomor absen 27, apa yang dimaksud dengan data umum dan lingkungan? Nomor absen 20, bagaimana data dari penelitian klinis mempengaruhi perencanaan kebutuhan staf? Yang ketiga, data pelayanan kesehatan yang akurat dan reliable dibutuhkan untuk pendidikan tenaga medis. Jadi ini maksudnya pelatihan dan pendidikan tentunya ya. Yang pertama itu untuk menganalisis kasus klinis guna meningkatkan keterampilan diagnosis dan perawatan. Yang kedua, untuk melakukan penelitian medis yang berkontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran. Yang ketiga, membantu dalam pelatihan mahasiswa kedokteran dengan memberikan contoh kasus nyata. Yang keempat, menilai efektivitas pengobatan berdasarkan data historis pasien. Contohnya adalah mahasiswa kedokteran menggunakan rekam medis anonim untuk mempelajari pola penyakit dan perawatan. Kemudian, rumah sakit mengadakan pelatihan berbasis data pasien untuk meningkatkan keterampilan dokter dan perawat dalam menangani penyakit tertentu. Kemudian, contoh lainnya, penelitian tentang efektivitas obat atau prosedur medis baru memerlukan data pasien yang valid dan reliable. Nomor absen 23, bagaimana asuransi menggunakan data kesehatan pasien? Nomor absen 38, apa yang dimaksud dengan data status atau derajat kesehatan? Nomor absen 35, bagaimana data yang akurat berperan dalam program screening kesehatan masyarakat? Oke, jadi data pelayanan kesehatan yang akurat dan reliable ini
Sangat penting untuk poin-poin ini ya. Kemudian seiring dengan perkembangannya teknologi, penerapan rekam medis elektronik atau EHR ya, Electronic Health Records, ini semakin mempercepat akses, meningkatkan akurasi data, serta memastikan keamanan dan privasi informasi kesehatan pasien. Nomor absen 5, mengapa peneliti memerlukan data rekam medis dalam penelitian mereka? Nomor absen 9, apa tujuan mediko-legal dari data pelayanan kesehatan yang akurat? Nomor absen 17, apa manfaat data kesehatan bagi profesional medis selain dokter dan perawat? Nah, selanjutnya, kualitas data kesehatan yang baik itu diperlukan untuk yang keempat adalah penelitian klinis dari pelayanan kesehatan dan hasil dari intervensi pelayanan. Ya, jadi penelitian klinis dalam pelayanan kesehatan ini berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas perawatan, meningkatkan kualitas layanan medis, dan mengembangkan strategi kesehatan masyarakat. Data dari penelitian klinis tidak hanya digunakan untuk memahami hasil dari intervensi medis, tetapi juga untuk perencanaan sumber daya kesehatan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, ya. Nah, contoh misalnya studi klinis tentang efektivitas terapi baru untuk kanker. Ini akan membantu menentukan apakah terapi tersebut lebih baik daripada metode sebelumnya atau tidak. Kemudian contoh lain adalah evaluasi tingkat keberhasilan operasi jantung dalam 5 tahun terakhir. Penelitian ini dapat menunjukkan apakah ada peningkatan atau penurunan kualitas layanan. Nomor absen 21, bagaimana negara menggunakan data kesehatan dalam menentukan kebijakan kesehatan? Nomor absen 4, mengapa penelitian klinis penting dalam pelayanan kesehatan? Nomor absen 13, apa saja jenis data yang termasuk dalam data pasien? Kemudian, kualitas data kesehatan dibutuhkan untuk yang kelima adalah menentukan kebutuhan staf dan merencanakan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi data dari penelitian klinis dan pelayanan kesehatan ini juga sangat berguna dalam perencanaan sumber daya tenaga medis dan infrastruktur kesehatan. Ini mencakup pertama, menentukan jumlah tenaga medis yang dibutuhkan, tentu berdasarkan pola penyakit dan volume pasien. Kedua, mengalokasikan sumber daya rumah sakit secara optimal, seperti ruang ICU, alat medis, dan obat-obatan. Ketiga, memastikan distribusi dokter dan tenaga kesehatan merata sesuai dengan kebutuhan populasi. Contoh, jika ada data menunjukkan peningkatan kasus diabetes di suatu wilayah, maka rumah sakit dapat menambah dokter spesialis endokrin dan memperbanyak klinik diabetes. Contoh kedua, jika analisis menunjukkan bahwa tingkat keterisian ruang ICU sering melebihi kapasitas, maka rumah sakit dapat merencanakan perluasan fasilitas. Nomor absen 40, apa yang menjadi dasar penentuan kebijakan kesehatan oleh negara? Nomor absen 31, kapan dimulai era komputerisasi dalam sistem informasi kesehatan di Indonesia? Nomor absen 6, apa tujuan dari era komputerisasi dalam sistem informasi kesehatan? Yang keenam, data kesehatan yang berkualitas dibutuhkan untuk menjaga akurasi dan reliabilitas dari informasi tentang pengobatan penyakit dan tindakan operasi yang dilakukan di rumah sakit dalam masyarakat. Imunisasi yang baik dan program screening termasuk jumlah dan tipe partisipasi. Ya. Nah, jadi keakuratan dan reliabilitas data dalam pelayanan kesehatan ini sangat penting
untuk menyusun kebijakan kesehatan yang efektif. Kemudian tadi ya, meningkatkan program imunisasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam menjaga akurasi dan reliabilitas informasi medis, yang pertama adalah mendokumentasikan pengobatan penyakit dan tindak operasi secara akurat untuk memastikan kualitas layanan kesehatan. Yang kedua adalah mengelola program imunisasi dan screening kesehatan, termasuk mencatat jumlah dan jenis partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah menggunakan data berbasis bukti untuk merancang program kesehatan masyarakat. Nah, jadi contohnya adalah yang pertama, data dari rumah sakit tentang jumlah pasien yang menjalani operasi jantung bisa digunakan untuk menilai keberhasilan prosedur dan tingkat komplikasi. Contoh yang kedua, program imunisasi anak memerlukan data yang akurat untuk memastikan capaian vaksinasi sesuai target pemerintah. Contoh yang ketiga, data screening kanker payudara digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan merancang program pencegahan yang lebih baik. Nomor absen 12, apa yang dilindungi oleh Undang-Undang HIPAA terkait data pasien? Nomor absen 21, mengapa sistem informasi kesehatan publik memiliki integrasi eksternal yang tinggi? Nomor absen 33, mengapa rekam medis pasien dianggap sebagai data primer? Nah, eh, jadi penelitian klinis dalam pelayanan kesehatan ini memainkan peran penting ya dalam mengevaluasi efektivitas intervensi medis dan perawatan pasien, kemudian menentukan kebutuhan tenaga medis dan merencanakan layanan kesehatan berdasarkan data populasi. Kemudian menjaga akurasi dan reliabilitas informasi medis termasuk rekam medis pasien, program imunisasi, dan screening kesehatan masyarakat. Data yang akurat dan berbasis bukti sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendukung kebijakan publik, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nomor absen 39, bagaimana sistem informasi di rumah sakit membantu pelayanan administrasi? Nomor absen 40, kapan dimulai era transisi dalam sistem informasi kesehatan di Indonesia? Nomor absen 5, bagaimana data status atau derajat kesehatan membantu kebijakan? Oke, selanjutnya pengguna data kesehatan. Data kesehatan yang sudah kita bahas tadi ya, itu digunakan oleh siapa saja. Yang pertama ada dokter, perawat, dan profesional medis tentunya. Perawatan pasien dalam berbagai kondisi seperti rawat jalan, gawat darurat, ataupun di pelayanan klinis lainnya sebagai sarana komunikasi perawatan pasien. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien dalam berbagai kondisi, termasuk rawat jalan, unit gawat darurat, atau pelayanan klinis lainnya. Nah, peran data kesehatan di sini di poin pertama ini adalah sebagai sarana komunikasi antar tenaga medis mengenai kondisi pasien. Yang kedua, memastikan kesinambungan perawatan pasien melalui rekam medis yang terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga adalah menyediakan riwayat kesehatan pasien untuk membantu dalam pengambilan keputusan medis. Contoh, dokter menggunakan rekam medis untuk melihat riwayat alergi pasien sebelum memberikan obat. Contoh yang kedua, perawat mencatat perkembangan pasien dalam clinical pathway untuk memastikan perawatan berjalan sesuai dengan prosedur. Nomor absen 13, apa tujuan utama dari sistem informasi rekam medis elektronik? Nomor absen 29, apa tujuan utama dari sistem informasi administrasi di rumah sakit? Yang kedua, pengguna data kesehatan adalah staf keperawatan.
yaitu di mana mereka mengawasi perkembangan pasien atau clinical pathway di rumah sakit. Nah, tujuannya adalah mengawasi perkembangan pasien serta mengelola clinical pathway di rumah sakit. Peran data kesehatan di sini yang pertama adalah memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar. Yang kedua adalah mencatat perkembangan kondisi pasien selama dirawat di fasilitas kesehatan. Yang ketiga adalah menggunakan data untuk evaluasi efektivitas perawatan yang diberikan. Contoh, perawat mengupdate grafik tanda vital pasien untuk memantau progres pemulihan. Nomor absen 36, bagaimana sistem pendukung keputusan kesehatan berfungsi dalam sistem informasi kesehatan? Nomor absen 38, mengapa sistem informasi farmasi penting di rumah sakit? Pengguna ketiga adalah asuransi, digunakan untuk klaim pasien atau reimbursement. Ya, tujuannya adalah memproses klaim pasien dan reimbursement untuk layanan medis yang telah diberikan. Peran data kesehatan di sini yang pertama adalah meninjau rekam medis untuk menentukan kelayakan klaim. Yang kedua adalah memverifikasi prosedur medis yang telah dilakukan sesuai dengan polis asuransi. Yang ketiga adalah menggunakan data untuk mendeteksi penyalahgunaan klaim asuransi. Contohnya adalah asuransi mengevaluasi apakah pasien untuk operasi katarak itu sesuai dengan ketentuan dari polis. Nomor absen 32, mengapa sistem informasi administratif penting untuk rumah sakit? Nomor absen 9, apa yang membedakan data primer dan data sekunder dalam konteks pengumpulan data medis? Nomor absen 24, apa manfaat utama dari sistem informasi administratif di rumah sakit? Pengguna yang keempat dari data kesehatan ini adalah legal activity atau pengadilan. Tujuan sebagai bukti pengadilan, perlindungan pasien, dokter, dan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah digunakan sebagai bukti dalam pengadilan, baik untuk perlindungan pasien maupun profesional medis, dokter, dan pelayanan kesehatan tadi ya. Peran data kesehatan di sini yang pertama adalah sebagai bukti hukum dalam kasus malpraktik atau sengketa layanan kesehatan. Yang kedua adalah melindungi hak pasien dan dokter dalam kasus hukum. Yang ketiga adalah digunakan untuk investigasi oleh otoritas hukum atau regulator kesehatan. Contohnya, rekam medis digunakan dalam pengadilan untuk membuktikan tindakan medis yang diberikan sesuai prosedur standar atau tidak. Nomor absen 4, apa yang dimaksud dengan sistem informasi yang memiliki integrasi eksternal tinggi? Nomor absen 26, apa yang membedakan era transisi dari era manual dalam sistem informasi kesehatan? Yang kelima, pengguna data kesehatan yang kelima adalah kementerian, yaitu diri dengan review statistik vital, prevalensi, dan insiden penyakit di daerah untuk menentukan kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Nah, tujuan Kementerian Kesehatan di sini adalah untuk menganalisis statistik kesehatan untuk menentukan kebijakan kesehatan nasional. Peran data kesehatan untuk pengguna nomor 5 ini adalah yang pertama, menggunakan data untuk memantau prevalensi dan insidensi penyakit di suatu wilayah. Yang kedua adalah menentukan alokasi sumber daya kesehatan seperti vaksin dan tenaga medis. Yang ketiga adalah menyusun kebijakan kesehatan berbasis bukti untuk meningkatkan layanan kesehatan nasional. Contohnya adalah data epidemiologi digunakan untuk menetapkan program imunisasi nasional terhadap penyakit menular. Nomor absen 15, apa tujuan mediko-legal dari pelayanan kesehatan yang akurat?
Nomor absen 34, berapa banyak data yang dihasilkan oleh satu pasien setiap tahunnya? Pengguna data kesehatan yang keenam adalah Komite Penjaminan Mutu sebagai dasar untuk analisis, studi, dan evaluasi. Ya. Nah, tujuannya di sini adalah menganalisis, mengkaji, dan mengevaluasi mutu layanan kesehatan. Peran data kesehatan di sini yang pertama adalah untuk memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan medis. Yang kedua adalah menggunakan data pasien untuk menilai efektivitas protokol medis dan perawatan. Yang ketiga adalah menganalisis tren kasus untuk meningkatkan keselamatan pasien. Contohnya adalah komite meninjau data kejadian infeksi pasca operasi untuk meningkatkan kontrol infeksi di rumah sakit. Nah, selanjutnya pengguna yang ketujuh adalah peneliti untuk analisis dan penentuan kasus penyakit berdasarkan data rekam medis. Tujuannya adalah menggunakan data kesehatan untuk melakukan analisis epidemiologi, ya. Jadi analisis epidemiologi, studi kasus, dan penelitian medis. Peran data kesehatan di sini yang pertama adalah menganalisis pola penyakit dan tren kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan berbasis bukti. Yang ketiga adalah menilai efektivitas pengobatan atau prosedur medis baru. Contohnya adalah data pasien dengan diabetes tipe 2 digunakan untuk menganalisis faktor risiko dan merancang strategi pencegahan. Nomor absen 35, apa keuntungan dan tantangan dalam mengelola data primer dan sekunder di sektor kesehatan? Nomor absen 23, apa fungsi dari sistem informasi billing sistem di rumah sakit? Nomor absen 22, apa yang dimaksud dengan sistem informasi dengan derajat integrasi internal tinggi? Oke, selanjutnya pengguna data kesehatan yang 8 adalah pengguna data kesehatan yang ke-8 adalah akreditasi pelayanan kesehatan dengan melakukan review kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi kualitas layanan kesehatan berdasarkan standar akreditasi nasional maupun internasional. Nah, peran data kesehatan di sini yang pertama adalah menggunakan data pasien untuk menilai kepatuhan terhadap standar perawatan. Yang kedua adalah memastikan fasilitas kesehatan memenuhi kriteria keselamatan pasien dan efektivitas pengobatan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Contohnya, akreditasi rumah sakit memeriksa rekam medis pasien untuk memastikan kepatuhan terhadap standar klinis. Nomor absen 19, apa saja jenis data yang termasuk dalam data pasien? Nomor absen 16, sebutkan contoh sistem informasi kesehatan dengan integrasi eksternal tinggi. Nomor absen 11, apa saja contoh data yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder di rumah sakit? Oke, pengguna data kesehatan yang ke-9 adalah negara, yaitu untuk melakukan penentuan kebijakan kesehatan secara luas. Nah, tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang berdampak luas bagi masyarakat. Peran data kesehatan di sini yang pertama adalah menganalisis statistik nasional untuk mengatasi penyakit menular dan penyakit kronis.
Yang kedua adalah mengalokasikan anggaran kesehatan untuk rumah sakit dan program kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah menyusun regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Contohnya di sini adalah data nasional tentang stunting pada anak digunakan untuk mengembangkan program perbaikan gizi nasional. Nomor absen 17, apa manfaat dari memiliki sistem informasi dengan integrasi tinggi? Nah, jadi data kesehatan, tadi kita sudah lihat ada 9 pengguna dari data kesehatan ini digunakan oleh berbagai pihak untuk tujuan medis, administratif, hukum, penelitian, dan kebijakan publik. Keakuratan dan keamanan data sangat penting untuk memastikan efektivitas layanan kesehatan dan perlindungan pasien. Jadi kalau kita lihat tadi kesimpulannya ya, pihak-pihak yang menggunakan data kesehatan meliputi mulai dari pertama itu ada dokter dan perawat untuk perawatan pasien. Kemudian staf keperawatan untuk monitoring pasien. Yang ketiga ada asuransi untuk klaim dan reimbursement. Yang keempat adalah legal dan pengadilan sebagai bukti hukum dan perlindungan pasien. Yang kelima adalah Kementerian Kesehatan untuk arah kebijakan kesehatan. Yang keenam adalah Komite Penjaminan Mutu sebagai evaluasi mutu layanan. Yang ketujuh adalah peneliti untuk studi epidemiologi dan pengobatan. Yang kedelapan adalah akreditasi kesehatan sebagai standar layanan kesehatan. Dan yang kesembilan adalah negara untuk penentuan kebijakan kesehatan nasional. Nah, setiap pengguna ini memiliki peran spesifik dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Nomor absen 20, sebutkan contoh sistem informasi dengan integrasi internal tinggi. Nomor absen 14, apa yang dimaksud dengan data status atau derajat kesehatan? Selanjutnya, Selanjutnya adalah jenis data kesehatan. Yang pertama ada data umum dan lingkungan berupa fisik, biologis, perilaku, kependudukan, sosial, budaya, dan lain seterusnya. Nah, eh, tujuannya adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat. Cakupannya ada beberapa, mulai dari faktor fisik ya, yaitu kualitas udara, polusi, iklim, akses air bersih, seperti itu. Kemudian faktor biologis seperti penyebaran penyakit menular, resistensi antibiotik, dan lain sebagainya. Perilaku ya, seperti pola makan, kebiasaan olahraga, dan tingkat stres. Kependudukan seperti jumlah penduduk, usia, gender, dan migrasi. Sosial dan budaya seperti pendidikan, ekonomi, kebiasaan hidup, dan tingkat kesejahteraan. Contoh yang pertama, data tentang polusi udara di perkotaan digunakan untuk mengukur dampaknya terhadap penyakit pernapasan. Yang kedua, studi tentang kebiasaan merokok digunakan untuk program pencegahan kanker paru. Nomor absen 1, apa fungsi dari telemedicine dalam sistem informasi kesehatan? Yang kedua, jenis data kesehatan. Yang kedua adalah data kegiatan dan cakupan yang dicapai, yaitu mulai dari upaya pelayanan kesehatan atau Yankes, kemudian primary healthcare, kemudian tingkat rujukan atau secondary healthcare, ya. Tujuannya adalah untuk menilai cakupan dan efektivitas layanan kesehatan yang diberikan, ya. Jadi tadi ada upaya pelayanan kesehatan atau Yankes ya, dimulai dari jumlah layanan medis yang diberikan dan tingkat kepuasan pasien. Kemudian primary healthcare ya, pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas, dokter keluarga, vaksinasi, program kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada secondary healthcare atau pelayanan kesehatan rujukan ya,
seperti rumah sakit rujukan, tindakan bedah, dan perawatan intensif. Kemudian tingkat rujukan juga ya, seperti jumlah pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit atau rumah sakit kecil ke yang lebih besar. Contohnya adalah evaluasi program imunisasi anak untuk mengetahui cakupan vaksinasi di suatu daerah. Dan juga analisis jumlah pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit dalam 1 tahun. Nomor absen 28, bagaimana sistem informasi administratif dapat membantu rumah sakit? Jenis data kesehatan yang ketiga adalah data status atau derajat kesehatan, berupa indikator-indikator utama kesehatan, KB, dan kependudukan yang memuat angka kematian, penyakit, status gizi, manajemen Yankes, dan seterusnya. Ya. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan. Cakupan yang pertama ya, tadi ada indikator utama kesehatan ya, seperti angka kematian atau moralitas ya. Misalnya angka kematian ibu, AKI, atau angka kematian bayi, AKB. Kemudian ada angka kesakitan atau morbiditas, yaitu jumlah penderita penyakit menular dan tidak menular. Kemudian ada status gizi, ya, seperti persentase anak dengan gizi buruk atau obesitas. Nah, cakupan yang kedua adalah keluarga berencana, yaitu jumlah peserta KB aktif dan jenis kontrasepsi yang digunakan. Cakupan ketiga adalah manajemen pelayanan kesehatan, ya, seperti rasio tenaga medis, ya, dokter dan perawat, ya, terhadap jumlah penduduk. Kemudian jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Nah, contoh ya, yang pertama adalah prevalensi diabetes di suatu daerah untuk menentukan kebutuhan layanan endokrinologi. Kemudian, contoh yang kedua adalah angka kematian bayi digunakan untuk menilai keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Nomor absen 37, mengapa data pelayanan kesehatan yang akurat dan reliabel penting untuk kelanjutan perawatan pasien? Oke, jadi jenis data kesehatan tadi ya dikategorikan berdasarkan tujuan dan penggunaannya dalam sistem kesehatan. Yang pertama ada data umum dan lingkungan berupa faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah data kegiatan dan cakupan, yaitu menilai efektivitas layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan rujukan. Yang ketiga ada data status kesehatan, seperti indikator kesehatan, angka kematian, status gizi, prevalensi penyakit. Nah, data-data ini digunakan oleh pemerintah, tenaga medis, peneliti, dan lembaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta menyusun kebijakan yang berbasis bukti. Nomor absen 27, apa saja proses yang dilakukan dalam sistem informasi administratif? Oke, sekarang kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu pengembangan sistem informasi manajemen penyakit. Oke, sistem informasi kesehatan. Secara umum, domain sistem informasi kesehatan bisa kita kelompokkan berdasarkan karakteristik integrasi sistem informasi menurut Ragupati dan Tan pada tahun 2022. Nah, sistem informasi yang mempunyai derajat integrasi internal yang tinggi seperti sistem informasi rekam medis elektronik, SI manajemen dokumen, SI farmasi, SI geografis, sistem pendukung keputusan untuk kesehatan, dan SI eksekutif. Ya. Nah, jadi sistem definisinya ya, sistem informasi dengan derajat integrasi internal yang tinggi adalah sistem yang memiliki integrasi kuat di dalam organisasi atau fasilitas kesehatan tertentu, sehingga berbagai unit atau departemen ini bisa berbagi informasi dengan mudah. Ya. Ciri-cirinya adalah
Yang pertama, beroperasi dalam satu entitas atau institusi kesehatan, misalnya rumah sakit. Yang kedua adalah data dari berbagai departemen ya, seperti IGD, rawat inap, farmasi, laboratorium ya, bisa diakses secara terpadu. Ciri yang ketiga adalah minim ketergantungan terhadap sistem eksternal di luar organisasi. Nah, keuntungannya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan koordinasi antar departemen di rumah sakit. Yang ketiga adalah mengurangi redundansi data dan kesalahan administratif. Nomor absen 3, bagaimana data pasien dapat diperoleh? Oke, sistem informasi kesehatan di Indonesia itu dibagi menjadi tiga pembagian masa. Yang pertama adalah era manual sebelum 2005, kemudian era transisi antara 2005 sampai 2011, dan era komputerisasi mulai dari tahun 2012. Nomor absen 30, bagaimana cara pengumpulan data primer dan data sekunder di fasilitas kesehatan? Nah, secara umum, domain sistem informasi kesehatan bisa dikelompokkan berdasarkan pada karakteristik integrasi dan sistem informasi. Tadi kita sudah lihat yang sistem informasi yang mempunyai derajat integrasi internal tinggi. Sekarang yang kedua, kita lihat sistem informasi yang mempunyai derajat integrasi eksternal yang tinggi. Ya, contohnya adalah seperti telemedicine, ya, kemudian internet dan intranet ya, kemudian ada sistem informasi kesehatan publik ya. Jadi ini adalah contohnya ya. Sistem informasi dengan derajat integrasi eksternal tinggi ini maksudnya sistem yang terhubung dengan berbagai organisasi atau institusi di luar suatu entitas kesehatan tertentu dan memungkinkan pertukaran data dan kolaborasi lintas lembaga. Ciri-cirinya yang pertama adalah melibatkan jaringan informasi yang lebih luas, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium eksternal, penyedia asuransi, hingga Kementerian Kesehatan. Ciri yang kedua adalah bergantung pada teknologi komunikasi seperti internet, intranet, extranet ya, untuk berbagi data secara aman dan efisien. Ciri yang ketiga adalah digunakan dalam skala regional, nasional, atau bahkan global. Contoh yang pertama adalah telemedicine ya, yaitu layanan kesehatan jarak jauh melalui video call atau aplikasi berbasis internet ya. Contohnya adalah konsultasi dokter online melalui aplikasi Halodoc atau Alodokter. Yang kedua adalah internet, intranet, dan extranet ya. Yaitu kalau internet berarti dia menghubungkan layanan kesehatan dengan masyarakat luas seperti portal informasi kesehatan atau sistem reservasi online. Kemudian kalau intranet ya berarti jaringan internal ini digunakan oleh rumah sakit atau institusi kesehatan untuk berbagi informasi antar unit. Kalau extranet berarti jaringan yang memungkinkan kolaborasi antar rumah sakit, laboratorium, dan penyedia asuransi untuk pertukaran data secara medis, untuk pertukaran data medis secara aman, ya. Jadi contohnya ada banyak ya, misalnya sistem surveillance kesehatan nasional untuk memantau penyakit menular dan imunisasi. Kemudian sistem pelaporan kesehatan elektronik yang menghubungkan data dari puskesmas, rumah sakit, dan Kementerian Kesehatan. Nah, keuntungan dari sistem informasi yang mempunyai derajat integrasi eksternal yang tinggi ini, pertama adalah memungkinkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil melalui telemedicine. Yang kedua adalah memfasilitasi berbagai data antar rumah sakit, laboratorium, dan penyedia asuransi. Yang ketiga adalah mendukung perencanaan kebijakan kesehatan berbasis data yang real time. Nomor absen 2,
Apa yang tercakup dalam sistem informasi administratif di rumah sakit? Oke, kemudian selanjutnya sistem informasi administratif ya. Nah, sistem informasi administratif ini membantu pelayanan administrasi di rumah sakit. Sistem ini mencakup sistem informasi administrasi ya, yang cakupan kerjanya itu adalah proses pencatatan, pengelolaan data kepegawaian, dan administrasi umum. Contohnya adalah pendaftaran pasien, manajemen arsip, dan sistem surat menyurat. Nomor absen 18, apa yang dimaksud dengan era manual dalam sistem informasi kesehatan di Indonesia? Contoh yang kedua adalah sistem informasi billing system ya. Tujuannya adalah mengelola tagihan pasien, proses klaim asuransi, dan pembayaran layanan medis. Kemudian memastikan transparansi dalam transaksi keuangan rumah sakit. Sistem yang ketiga adalah sistem informasi farmasi. Tujuannya adalah mengelola stok obat, distribusi obat ke pasien, serta pencatatan resep elektronik. Yang kedua adalah membantu memastikan ketersediaan obat dan mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian obat. Nah, yang kemudian ada sistem informasi penggajian ya, untuk mengelola gaji, tunjangan, dan insentif tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan juga mengotomatisasi perhitungan gaji berdasarkan kehadiran dan beban kerja pegawai. Nah, manfaat sistem informasi administratif. Kemudian, sistem informasi administratif itu meliputi proses pencatatan, perhitungan, dan surat menyurat. Tercakup di dalamnya ada keuangan rumah sakit, kepegawaian rumah sakit, penerimaan pasien, administrasi umum, seperti TU dan arsip. Manfaatnya adalah kemudahan proses, mengurangi beban kerja, dan mengurangi jumlah kertas dan arsip serta mempercepat proses. Nah, eh, jadi sistem informasi ini menjadi fondasi penting dalam operasional rumah sakit agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Nomor absen 10, apa saja jenis data yang termasuk dalam manajemen data klinis? Nomor absen 25, apa peran dari sistem informasi penggajian di rumah sakit? Nomor absen 8, apa peran internet, intranet, dan extranet dalam sistem informasi kesehatan?